Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pendeta Patricia Sapakoli, hostnya podcast Tanpa Podium di Satu Ayat Saja. Satu ayat saja kali ini didasarkan pada Yohanes pasal 20 ayat 21. Biasa, sebelum meninggalkan 2021 harus ada kaitannya dengan 2021. Yohanes 20 ayat 21, maaf ya kalau terlalu maksa. Firman Tuhan berkata begini, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Firman Tuhan ini didasarkan pada perjumpaan antara Yesus dengan murid-murid. Ketika pada waktu ia dibangkitkan, ia mau menampakkan dirinya kepada murid-murid sebelum nantinya dia terangkat ke sorga. Yang menarik adalah ayat 21 ini dimulai dengan kata, maka kata Yesus sekali lagi. Ini berarti bahwa sebelumnya ada ungkapan damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita lihat ayat 19, Yesus juga bicara soal damai sejahtera bagi kamu. Ini seperti orang kalau menyapa Assalamualaikum, lalu kemudian disapa kembali dengan Shalom Aleichem. Ini seperti kebiasaan berbagai macam orang ketika menyapa selamat pagi, lalu kemudian ada juga shalom di dalamnya. Berkali-kali sapaan itu ditunjukkan seolah-olah menegaskan bahwa ada pengharapan bahwa orang yang disapa memiliki semangat bahkan mendapatkan keselamatan dalam sapaan yang disampaikan kepada orang tersebut. Ini yang kemudian mau kita lihat dari kenapa sampai Yesus kemudian menyampaikan damai sejahtera bagi kamu 2 kali. Kalau kita lihat ayat-ayat paralelnya, baik di Lukas maupun di Injil-Injil yang lain, ternyata ada sebuah kondisi, sebuah situasi di mana ternyata para murid pada saat itu sedang ada dalam ketakutan. Ketakutan yang pertama bicara soal mereka takut berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Sejak pertama kali mereka mengikuti Yesus, sampai pada saat Yesus disalibkan, orang-orang Yahudi seolah-olah punya berbagai macam kesempatan untuk menjatuhkan murid-murid. Sehingga pada saat itu murid-murid sedang berkumpul di sebuah ruangan. Nah, ini yang menyebabkan ketakutan yang kedua, teman-teman. Ternyata ketika mereka pada saat itu berkumpul, kalau di ayat 19 dikatakan di sana, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, ini yang kemudian ketika pada akhirnya Yesus menunjukkan tangannya, tubuhnya yang pada saat itu terluka, lalu ia menunjukkan tubuhnya yang tidak sempurna seperti yang diharapkan kepada para murid, ternyata murid-murid punya ketakutan yang berikutnya. Ini kayak kalau kita lagi ada di sebuah ruangan dalam ketakutan, lalu sepi, tiba-tiba ada yang datang lalu sapa kita. Ini ketakutan kedua para murid. Ternyata mereka ketakutan, jangan-jangan dia itu bukan Tuhan, tapi hantu. Ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh para murid sangat manusiawi, karena mereka ada dalam segala situasi yang mencekam pada saat itu. Dan ternyata pada saat ini, sampai saat ini, ada begitu banyak ketakutan demi ketakutan yang kita rasakan. Dan karenanya kita membutuhkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Takut tidak tercapai apa yang kita impikan. Takut menghadapi berbagai macam hal yang kadang-kadang setelah dijalani, dilalui, toh tidak seperti yang kita khawatirkan. Takut kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Takut menghadapi tahun yang baru karena ada begitu banyak misteri yang tidak mampu kita selami. Takut beradaptasi di lingkungan yang baru. Takut memulai sesuatu yang baru karena kita tidak tahu kapasitas kita apakah mampu atau tidak. Dan banyak ketakutan lainnya. Hari ini kita diingatkan kembali teman-teman bahwa damai sejahtera Kristus Tuhan hadirkan bagi kita. Ditinggalkan bagi kita. Dan biarlah shalom itu kita yakini. Sehingga kemudian kita mampu menghadapi ketakutan demi ketakutan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Termasuk yang ada dalam hati dan pikiran kita. Karenanya keberanian itu kan bukan ketiadaan rasa takut, tapi berani berarti kita mampu menghadapi
rasa takut baik yang di luar diri kita maupun yang ada dalam diri kita. Sehingga mari kita akhiri tahun ini dengan percaya bahwa damai sejahtera Kristus ada dalam kehidupan kita. Lalu mari hadirkan damai sejahtera juga bagi sesama. Sehingga ketika kita hadir di tengah-tengah orang yang sedang ketakutan saat ini, takut karena kemudian berbagai macam bencana hadir, sehingga mungkin mereka tidak mampu lagi membangun rumah seperti yang sudah mereka miliki sebelumnya. Takut kemudian kehilangan orang tua karena sudah beberapa hari tidak ditemukan. Dan berbagai macam ketakutan, takut mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah tahun depan. Takut mungkin bencana ini akan datang terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Tapi mari hadir sebagai pembawa damai, sehingga ketika orang lain takut, kita berusaha menjadi teman bagi mereka, lalu mereka mampu menghadapi rasa takut yang mereka rasakan. Dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang diberikan bagi kita, mari juga kita sebarkan sukacita dan damai sejahtera itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.